Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Tabib Wan di sini. Ada konsul dengan angka tensimeternya 116/75, detak jantungnya 63. Keluhannya kadang-kadang pusing. Kalau kita menganalisis angka ini, maka bisa dilihat bahwasanya fisiologi tubuhnya itu lembab. Orang dengan fisiologi tubuh lembab itu filosofinya dia akan sering drop ke bawah. Dia akan sering menempel ke tanah ya. Maka dari angka tensi ini bisa kita simpulkan bahwasanya orangnya itu sering duduk kegiatannya atau pekerjaannya. Dan alhamdulillah meskipun beliau tidak mengatakan sering duduk, ketika saya bilang ini akibat banyak duduk langsung dikonfirmasi, katanya iya ya. Jadi dari angka tensi itu kita bisa menganalisis beberapa hal-hal yang terkait dengan kebiasaan orang ya sehari-harinya. Nah, karena fisiologi tubuh yang lembab ini kemudian menjadikan metabolisme tubuh itu melemah. Ketika metabolisme tubuh itu melemah, maka nutrisi yang masuk ke dalam tubuh yang dibutuhkan untuk dalam pembentukan sel darah merah itu juga mengalami keterlambatan atau terhambat. Maka jadinya sel darah merahnya itu melemah. Cuma kalau dari angka tensi ini saya lihat dia sebenarnya masih cukup aman ya, tidak sampai iritasi trombosit ya, cukup aman lah. Tapi meskipun cukup aman, karena fisiologi tubuhnya itu sangat lembab, maka kalau tidak segera diperbaiki, itu ya bisa membahayakan bagi sel darah merahnya. Sering pusing itu hanya keluhan awal. Nanti kalau sudah semakin parah, mungkin tidak hanya sering pusing, tetapi badan tiba-tiba lemes, bisa tiba-tiba drop. Meskipun nggak ada keluhan sakit yang macam-macam, tapi pagi sehat, nanti sore drop. Seperti itu biasanya kalau sudah sampai ke iritasi trombosit. Makanya saya sarankan untuk teman-teman yang tensinya seperti ini, segera perbaiki kualitas darahnya ya. Bagaimana cara memperbaiki kualitas darah? Ya, kalau untuk mahasiswa Akademi Analis Tensimeter itu ada step-stepnya ya, khusus ya yang kita berikan selama belajar di kuliah. Kalau untuk yang umum yang konsul ke saya, maka biasanya nanti akan saya berikan beberapa teknik gerakan dan beberapa ramuan ya. Jadi yang konsul itu nanti daftar dulu ya, daftar, dan memang ada berbayar ya, karena memang ini mau dianalisis lengkap, analisis detail begitu, sehingga butuh yang namanya kejelasan data seperti itu. Maka untuk yang konsultasi lengkap itu memang berbayar. Tapi kalau hanya sekedar ingin tahu ini kenapa dan kenapa ya biasa saya juga memberikan edukasi ilmu itu secara free ya, secara cuma-cuma untuk sedekah ilmu kita. Banyak grup yang saya bina baik di WA, di TikTok, di Facebook ya. Biasa saya sering kasih edukasi secara umum, nggak ada berbayar begitu. Yang berbayar itu untuk yang penanganan pribadi, pendampingan terapi itu berbayar. Oke, teman-teman sekalian, jadi begitu ya analisis dari angka tensi di atas ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan boleh ya. Jadi sering saya sebut ya, keunikan dari metode ini itu adalah kita bisa menganalisis jarak jauh ya, tanpa harus terikat waktu ya kendaraan, tanpa harus keluar biaya transportasi, akomodasi begitu ya. Cukup diam dari rumah, kemudian dikirim foto tensinya, maka kita bisa menganalisis jarak jauh seperti itu. Solusinya juga cukup mudah, insya Allah diberikan secara online juga. Oke, assalamualaikum.